Oke, selamat datang kembali ya. Ini sangat menarik sebenarnya tentang sudut yang diasumsikan dalam teori globe earth maupun flat earth ya. Sebenarnya kita nggak perlu bahas jauh-jauh tentang hukum gravitasi Newton karena hukum gravitasi Newton itu dasarnya adalah asumsinya itu sudah bumi berbentuk bola. Nah, mengapa sih kok orang zaman dahulu itu mengasumsikan buminya bola gitu ya? Mengapa kok orang itu berpikir bahwa buminya itu bola gitu loh, padahal pembuktian secara ilmiah dan fakta itu belum pasti gitu loh. Jadi kalau misalkan bentuk buminya salah, asumsi gravitasi Newton tuh pasti salah gitu loh. Asumsi gravitasi Newton itu kan disusun berdasarkan logika jika maka. Jika bumi bola, maka gravitasi seperti ini gitu loh. Nah, padahal bentuk buminya aja kita nggak pernah tahu. Nah, mengapa sih orang-orang zaman dahulu semacam Eratosthenes sampai Aristoteles sampai Pythagoras kok berasumsi bahwa buminya itu bola? Nah, ini ada alasan geometri matematikanya. Ada alasan geometri sehingga itu orang zaman dahulu menyimpulkan bentuk buminya itu bola, tapi alasan itu tidak menjawab fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Oke ya, ini saya merespon lagi postingan saya yang tentang Eratosthenes. Bagi yang nggak paham Eratosthenes, baiknya Anda riset dulu apa itu Eratosthenes. Dasar dari semua tatanan ya, tatanan alam semesta globe itu adalah asumsi dari Eratosthenes. Karena Eratosthenes itu berasumsi buminya bola dan sinar matahari paralel sehingga itu ketemu jari-jari bumi. Nah, data jari-jari bumi digunakan oleh Aristarchus of Samos untuk menghitung jarak bumi bulan. Nah, data jarak bumi bulan itu digunakan lagi untuk menghitung jarak bumi matahari. Nah, jarak bumi matahari digunakan lagi untuk menghitung jarak bumi ke suatu bintang dengan stellar parallax kan gitu. Jadi, jika perhitungan Eratosthenes itu salah, maka runtuhlah teori globe earth dengan seketika. Jika teori Eratosthenes salah, runtuhlah teori hukum Newton, istilahnya seperti itu, teori gravitasi Newton. Oke ya. Banyak teman-teman kita yang berpaham globe earth itu berpikir seperti ini. Jika bumi itu datar, panjang bayangannya itu berbentuk linear. Realitanya panjang bayangan itu nggak linear. Nah, ini sebenarnya saya sempat ketik-ketikan komentar ya sama orang ini, Moh Yazid itu. Sebenarnya penggambaran angle di flat earth itu bukan seperti ini. Nah, nanti saya jelaskan ya, saya bikin PPT-nya istilahnya. Bukan seperti ini istilahnya. Terus, karena itu juga nggak ada EV yang bisa menghitung ketinggian matahari. Nah, ini saya mengomentari ini ya, benar sekali. Sampai saat ini istilahnya penggagas, istilahnya pemerhati flat earth pun belum bisa menentukan ketinggian matahari. Itu benar, Mas. Sampai saat ini belum bisa menentukan ketinggian matahari yang pasti. Emang ada kendalanya, ada problemnya. Saya tahu problemnya itu. Ya, jadi saya ngakui istilahnya ketinggian matahari di konsep flat earth belum ada nilai yang pasti. Nah, namun yang saya kritisi adalah penggambaran angle dari matahari ini salah ya. Ini salah, bukan seperti ini. Karena ini tidak melibatkan efek perspektif ya, bukan seperti ini angle-nya. Selanjutnya, nah ini juga sama ini. Angle-nya bukan seperti ini dan juga bukan pasti seperti ini. Enggak harus seperti ini juga ya. Aku tahu kenapa kok orang itu cenderung melengkungkan bentuk bumi itu, saya tahu alasannya gitu loh. Selanjutnya, ini orang ini saya nggak begitu respect ya istilahnya, komentarnya ada kata-kata seperti ini, jadi nggak usah direspon. Jadi saya hanya respon orang-orang yang emang bisa diajak berargumen ya. Terus selanjutnya, nah ini juga saya nggak begitu respect orang-orang yang komentarnya itu nggak fokus ke argumen. Oke, saya bawa Anda ke PowerPoint yang baru aja saya bikin. Mengapa sih kok orang zaman dulu itu menganggap buminya bola? Itu ada alasannya. Oke, sudut dalam flat earth ya, demi matematika geometri, asumsi globe earth. Demi matematika geometri asumsi globe earth memaksakan mengabaikan fakta yang ada. Ini saya jelaskan nanti. Nah, oke ya. Banyak globe earth, banyak orang yang sudah percaya globe earth itu berpikir bahwa kalau sudut flat earth itu terjadi seperti ini. Ini keliru ya, Mas. Bukan seperti ini. Ini tidak melibatkan efek perspektif. Terus dia menyimpulkan, oh berarti sudutnya harus seperti ini gitu ya. Ini juga keliru ya.
keliru sekali. Terus selanjutnya, nah ini juga tadi ya, ini salah ya, ini pengandian ini sangat salah. Ini kartu dari Bumi Datar ID, emang website itu kayak gitu ya, selalu menggunakan kartu-kartu untuk membantah flat earth gitu ya. Selanjutnya, dan bukan juga seperti ini ya, ini tidak melibatkan efek perspektif. Selanjutnya, dan bukan seperti ini juga, angle-nya tuh bukan seperti ini juga, tidak melibatkan efek perspektif. Nah, tapi yang benar adalah seperti ini ya. Jadi sudut matahari dalam model flat earth adalah seperti ini. Ini saya tahu ini adalah problem dari flat earth ya. Problem dari flat earth, tapi faktanya adalah seperti ini ya. Saat matahari pagi misalkan atau sore ya, kita bisa melihat matahari itu ketinggiannya di atas genteng rumah atau di atas pohon seperti itu. Nah, kita bisa tahu sudutnya, angle-nya itu bisa kita tahu ya. Terus matahari pagi agak siang, matahari agak tinggi lagi ya, sudutnya juga bisa dihitung. Nah, terus semakin siang sudutnya itu makin besar. Nah, yang kita bisa amati adalah angle ini adalah sebuah fakta. Nah, dengan model seperti ini ya, fakta seperti ini kan karena ada efek perspektif membuat posisi matahari itu seolah-olah berubah-ubah di langit. Saat pagi itu posisinya rendah, saat semakin siang makin tinggi, semakin siang hampir di atas kepala kan gitu. Jadi dalam model flat earth dengan melibatkan efek perspektif, posisi matahari itu selalu berubah-ubah. Nah, inilah kendalanya mengapa di model flat earth kita belum bisa menentukan berapa sih jarak matahari. Nah, itu memang kendala dari flat earth gitu. Belum bisa menentukan berapa jarak matahari, itu belum bisa. Saya akui itu ya, karena ini adalah sebuah tantangan, istilahnya challenge sebagai seorang flat earth itu ya, harus mencari ketinggian matahari, karena dengan perspektif posisi matahari itu selalu berubah-ubah ya. Jadi angle yang benar adalah seperti ini, bukan yang sebelumnya tadi, bukan kayak gini. Nah, ini sangat salah ya. Oke, selanjutnya. Nah, saya tahu orang zaman dahulu itu emang kesulitan untuk menentukan berapa sih ketinggian matahari ya. Karena jika ya buminya flat, itu kan angle-nya seperti ini angle adalah hasil eksperimen. Terus posisi matahari kan selalu berubah-ubah. Saat pagi hari dia rendah, semakin siang semakin tinggi, kemudian kembali sore makin rendah lagi kan, seperti itu. Nah, jadi sebagai alasan geometri matematika, dengan alasan geometri agar posisi matahari itu fix, istilahnya agar posisi matahari itu fix dan sudutnya itu konsisten, sudut pengamatannya itu bisa konsisten, maka dengan alasan geometri, nah orang zaman dahulu itu melengkungkan bentuk bumi. Jadi sehingga apa? Jika permukaan datar ini kita lengkungkan, yang terjadi adalah garis ini akan semakin paralel sehingga sudutnya tetap konsisten dan posisi matahari tetap. Nah, itu solusi kenapa kok orang zaman dahulu menganggap buminya itu berbentuk lingkaran gitu loh. Ya, jadi menganggap sinar mataharinya paralel dan bentuk buminya adalah sebuah bola. Nah, jadi sudutnya bisa konsisten, sudut ini bisa konsisten dengan pengamatan yang terjadi model flat earth ini. Karena kalau model flat earth ini posisi matahari kan nggak tentu, begitu. Tahu ya sekarang? Nah, jadi satu-satunya solusi buat mematematikakan dan geometri matematika agar posisi matahari itu bisa terdeteksi adalah melengkungkan bentuk bumi dan menganggap sinarnya itu paralel. Ini adalah salah satu solusi agar posisi matahari itu fix, istilahnya sudutnya itu konsisten. Ini kan sudutnya dihasilkan pengamatan ya, pengamatan ini sudut adalah fakta, agar sudutnya konsisten sesuai fakta yang diamati dan posisi matahari itu fix, nggak berubah-ubah. Oke? Nah, namun ini juga ada problemnya lagi gitu ya. Secara pengamatan nyata kita nggak pernah bisa melihat lengkungan bumi. Dan juga, nah nih, ini adalah penggambaran dari sebuah sinar ya. Kira-kira yang sesuai fakta itu yang mana gitu kan? Ya, kan nggak mungkin tuh sebuah sinar itu paralel seperti ini. Yang jelas sinar itu kan bersumber dari satu titik dan bersifat divergen. Nggak mungkin itu sinar adalah paralel kan begitu. Nah, sehingga dengan alasan seperti ini, maka posisi matahari itu ditaruh demikian jauh sehingga sinar-sinar ini seolah-olah bisa mendekati paralel. Nah, oke, jadi matahari itu ditaruh demikian jauh ya, sehingga sinar-sinarnya itu seolah-olah adalah paralel.
Jadi kalau Anda itu paham bagaimana menyusun teori globe earth dari dasar, Anda akan paham gitu loh bahwa sebenarnya teori globe earth itu hanya sekedar teori flat earth pun sekedar teori gitu loh. Tapi kita sesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, ya kan? Kita nggak akan pernah bisa menemukan sinar matahari paralel, itu nggak akan pernah bisa menemukan. Tapi faktanya sinar matahari itu divergen. Itu ya problem dari seorang globe earth itu. Dia mengasumsikan sinar matahari paralel agar posisi matahari fix, tapi faktanya sinar matahari itu tak pernah paralel, gitu. Dia mengasumsikan bentuk buminya lengkungan, tapi faktanya lengkungan bumi itu tak pernah ditemukan gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini fakta-fakta pengamatan. Jadi ini adalah sinar-sinar yang divergen, tidak pernah paralel. Selanjutnya ini sinar-sinar divergen. Ini sinar divergen. Nah, yang ini kan ilustrasi yang sangat keliru ya, sinar matahari dianggap paralel, padahal fakta pengamatan sinar matahari tak pernah paralel gitu loh. Selanjutnya, nah ini kan geometri sederhana ya, sinar matahari itu tak pernah paralel. Ini adalah problem dari seorang globe earth. Jadi ya faktanya emang sinar matahari tak pernah paralel gitu loh. Nah, jika sinar matahari tidak paralel, otomatis asumsi Erastotenes salah. Jika asumsi Erastotenes salah, maka jari-jari bumi salah. Jika jari-jari bumi salah, jarak bumi bulan salah. Jika jarak bumi bulan salah, maka jarak bumi matahari salah. Jika jarak bumi matahari salah, maka jarak bumi bintang salah. Nah, jika asumsi Erastotenes salah, maka teori Newton juga salah. Pahami ya ini ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, faktanya kita nggak akan pernah bisa melihat lengkungan ini. Ya, kamu tahu alasannya tadi ya, sudah saya jelaskan. Mereka tuh melengkungkan globe agar bisa sudutnya konsisten dan matahari posisinya fix. Tapi kita nggak akan pernah bisa menemukan lengkungan bumi ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, lanjut lagi. Sinar matahari tak pernah paralel, sinar matahari tak pernah paralel, sinar matahari tak pernah paralel. Oke, saya kira itu. Nah, sebagai tambahan, bagi Anda yang belum memahami bagaimana Erastotenes mengukur jari-jari bumi, sebaiknya Anda cari dulu ya. Pahami dulu bagaimana sebuah teori globe earth itu disusun. Jika Anda paham itu, maka Anda akan lebih terbuka, open minded pikirannya. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.